Stop belanja-belanja 12 hal ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Halo semuanya, kalian pasti udah pada tahu kan, kalau menurut para ahli keuangan, salah satu jalan buat meraih kebebasan finansial tuh ya dengan rajin menabung. Waktu aku mulai nabung, aku jadi ngeh kalau ternyata penting banget mencari cara menghemat pengeluaran, berapapun banyaknya pemasukanku tiap bulan. Nah, buat kalian yang baru mau mulai nabung, ataupun yang udah nabung tapi masih berusaha buat motong pengeluaran supaya besaran tabungan kalian bertambah, jangan skip video ini, soalnya aku bakal share 12 jenis pengeluaran yang sebaiknya kalian stop beli, biar bisa nabung lebih banyak. Yang pertama, mobil mahal. Punya mobil itu memang kenyataannya bikin kita boros, jadi kita memang harus cari cara supaya bisa irit meskipun pakai mobil. Ada dua hal yang perlu dipertimbangin ketika punya mobil. Yang pertama, biaya pemeliharaannya dan harga mobil itu sendiri. Contohnya, mobil tua yang udah usang bisa dianggap mahal karena biaya pemeliharaannya. Tapi mobil baru atau bahkan mewah juga bisa mahal gara-gara masih baru. Apalagi, mobil biasanya nggak naik kan harganya, malah cenderung jadi lebih murah seiring berjalannya waktu. Makanya lebih baik pilih mobil yang bisa diandalkan dan dirawat selama mungkin. Beberapa orang punya mobil yang awet bahkan sampai lebih dari 20 tahun karena mereka rajin ngerawatnya. Jadi sebelum memutuskan untuk beli mobil, kalian harus riset dulu kira-kira mobil apa aja sih yang bisa awet dan biaya perawatannya terjangkau bagi kalian. Terus lanjut yang kedua, produk sekali pakai. Kalau kalian mau ngeluarin duit, usahain hindari barang-barang yang cuma bisa dipakai sekali aja. Soalnya kalau barangnya sekali pakai, kita tuh seolah-olah ngeluarin duit buat satu kali pakai, padahal nggak selalu begitu buat banyak barang. Contoh, kalian kan nggak biasanya cuma pakai baju atau celana cuma sekali, tapi berkali-kali dipakai gitu kan. Aku punya running shoes atau sepatu lari yang udah aku pakai lebih dari 100 kali. Dan masih terus aku pakai sampai sekarang. Jadi seolah-olah harga per pemakaiannya tuh di bawah Rp10.000. Biasanya produk kayak kertas, tisu, itu termasuk kategori sekali pakai dan ini bisa dihindari dengan mudah. Karena kebanyakan orang pastinya punya peralatan makan di rumah yang cukup buat keperluan sehari-hari. Terus juga banyak produk pembersih yang bisa dibuat sendiri di rumah dan kalian bisa pakai versi yang serbaguna. Terus juga nggak usah pakai tisu, tapi ganti dengan serbet kain atau kain lap. Itu juga bisa bantu banget buat bersih-bersih. Dan bonusnya, menghindari penggunaan barang sekali pakai juga berdampak baik kan buat lingkungan. Next, yang ketiga, smartphone terbaru. Punya handphone baru sering jadi cara kita buat nunjukin seberapa kekinian kita atau seberapa mampu kita beli barang. Tapi ada harga yang harus dibayar buat itu. Dan untungnya kalau aku sendiri aku udah cukup lama sadar bahwa handphone tuh sebenarnya cuma buat keperluan aja. Buat aku, asal handphonenya masih berfungsi dengan baik, itu udah cukup oke dan bikin aku bisa hemat banyak uang selama bertahun-tahun. Nah, buat kalian yang udah gak terlalu muda, pasti inget dong zaman dulu pas ada handphone BlackBerry dan Nokia itu tuh kekinian banget. Terus kalian ngikutin hype beli handphone-handphone itu. Tapi sekarang siapa coba yang masih pakai BlackBerry? Kebanyakan orang mungkin udah pada lupa ada brand handphone itu. Mungkin beberapa dari kalian yang nonton video ini malah belum pernah dengar merek itu sama sekali. Oke, next. Yang keempat, buku-buku. Dulu pas aku lagi mulai ketagihan baca, rasanya tuh asik banget beli buku, baca sampai habis, terus beli lagi yang baru. Dan mungkin beberapa dari kalian juga kayak gitu ya. Kalian suka banget nambah koleksi buku, tapi di sisi lain kalian juga ngerasa duit kalian kok cepet banget habis. Nah, kalau kalian sering beli buku yang harganya bahkan sampai 200.000 sekali atau 2 kali sebulan, itu bisa bikin dompet kalian boncos. Meskipun membaca itu ya keren dan salah satu bentuk investasi diri yang paling oke, tapi tetap penting banget buat pinter-pinter ngatur uang kalian. Alternatifnya kalian bisa ke perpustakaan buat pinjem buku. Terus kalau emang pengen beli buku, coba deh cari yang bekas tapi masih bagus kualitasnya. Next, hal yang kelima, belanja groceries berlebihan. Coba hitung deh, berapa kali kalian mampir ke supermarket atau minimarket buat belanja bahan makanan atau keperluan sehari-hari, tapi malah belanja lebih banyak dari yang kalian rencanain.
Padahal menghemat uang buat beli makanan tuh sebenarnya salah satu trik yang terbaik buat nabung. Sayangnya ini juga jadi salah satu yang paling tricky buat dikurangi, karena makanan kan kebutuhan primer buat bertahan hidup ya. Tapi ini bukan hal yang impossible buat dilakukan. Pas awal-awal aku tinggal sendiri jauh dari orang tua, budget buat belanja bulanan tuh bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta rupiah gitu deh. Buat beberapa orang mungkin kelihatannya banyak, tapi buat yang lain mungkin enggak. Tapi kalau buat aku rasa masih dalam batas wajar aja sih. Tapi kalau dipikir-pikir, selalu aja ada daun bawang yang udah layu atau stroberi yang lupa dimakan sampai busuk. Nah, supaya nggak kejadian kayak gitu terus, aku buat budget dan rencana makanan yang harus diikutin. Setelah aku disiplin ngikutin itu, aku jadi bisa ngeliat berapa banyak duit yang bisa aku hemat. Bahkan, aku bisa berhasil nabung ratusan ribu setiap bulannya. Kalau kalian juga sama, kebayang dong, kalian bisa ngapain aja dengan duit tambahan ratusan ribu itu setiap bulan. Dan kalau dikalkulasiin dalam 1 tahun, bayangin berapa banyak tuh. Lanjut, yang keenam, belanja online. Belanja di zaman sekarang tuh emang simpel banget ya. Cuma dengan tap dan swipe, kita bisa masuk ke marketplace online dimanapun dan beli apapun dari mana aja. Tapi ada konsekuensi dari kemudahan ini, yaitu kecenderungan belanja berlebihan. Nah, supaya nggak kebablasan, kalian bisa coba hapus semua aplikasi marketplace atau toko online dari smartphone kalian. Coba belanja langsung ke toko kalau kalian mau beli barang yang kalian perluin daripada belanja online. Dan hindari godaan-godaan belanja impulsif dengan menunggu dulu. Kalau kalian lagi pengen beli sesuatu, coba tahan diri dan tunggu selama beberapa waktu atau beberapa hari sebelum memutuskan untuk beli. Misalnya nih contoh, kemarin aku lihat iklan handphone terbaru. Tapi akhirnya aku putusin buat tahan diri dulu minimal 3 bulan sebelum mutusin buat beli handphone itu. Next, yang ketujuh, air kemasan. Ngomong-ngomong soal air minum, yang namanya kemudahan tuh selalu jadi prioritas nomor 1 nggak sih? Tapi beli sesuatu hanya karena praktis itu kayak ibarat jalan pintas buat buang-buang duit kita. Kalau kalian perhatiin, kalian bakal ngerasa kalian tuh ngabisin banyak duit buat hal-hal yang praktis-praktis kayak gini. Aku sendiri dulu sering banget beli air botolan, dan aku yakin mungkin banyak juga dari kalian yang kayak gitu. Nah, supaya nggak boros, akhirnya aku beli botol air atau tumbler yang bisa dipakai berulang kali. Nah, duit yang aku hemat dari sini, itu pasti langsung aku tabung. Selain itu, kalau aku bisa ngurangin pemakaian air minuman kemasan, aku kan juga jadi bisa ngurangin sampah yang aku hasilin ya. Dan kalau dipikir-pikir lagi, di kondisi bumi yang kayak sekarang, aku seneng banget bisa bantu ngurangin sampah sebanyak mungkin. Semoga kalian juga kayak gitu ya. Kita lanjut lagi ke yang ke-9, TV kabel. Mungkin aku agak kudet, tapi dulu keluargaku langganan TV kabel lumayan lama, dan kami sekeluarga suka nonton TV. Dan kadang-kadang terlalu ribet kalau misalkan milih film di Netflix atau Disney Plus. Nah, biasanya kita ngabisin lebih dari setengah jam buat nyari film apa nih yang mau kita tonton. Tapi akhirnya malah jadi nonton TV kabel aja. Tapi kan langganan TV kabel tuh lumayan mahal ya. Dan yang paling parah adalah kita tuh cuma nonton beberapa channel aja. Jadi langganan TV kabel ini sebenarnya nggak worth it banget. Setelah keluargaku mutusin buat stop langganan TV kabel, kami nggak cuma bisa hemat jutaan setiap tahunnya, tapi juga punya lebih banyak waktu buat hal-hal yang lebih bermanfaat, dan bisa quality time bareng sama keluarga daripada ngabisin duit. Next, yang ke-10, makanan instan. Makan makanan instan atau junk food tuh bener-bener cara paling gampang deh buat ngambur-ngamburin duit tanpa kita sadar betul. Soalnya makanan instan harganya kan murah meriah, tapi kalau di total-total, wah bisa jadi gede banget. Misal nih, kalau kalian sering beli soda, minuman energi, atau cemilan setiap bulan, pasti berdampak besar buat kondisi keuangan kalian. Pertama, bayangin kalau kalian stop minum minuman energi dan ganti aja dengan air mineral. Terus ganti juga cemilan dengan pilihan yang lebih sehat kayak buah dan sayur. Kalian gak cuma bakal ngerasa lebih enak secara fisik dan ngerasa lebih sehat, tapi juga bisa ngirit. Yang penting pastiin kalian minum air mineral yang cukup, karena kadang-kadang kita berasa lapar padahal sebenarnya cuma haus. Jadi kalau kalian lagi lapar dan pengen ngemil, minum dulu segelas air, dan setelah itu lihat gimana perasaan kalian.
Masih lapar nggak? Next, yang ke-11, langganan game. Bukan cuma musik dan film aja yang punya layanan streaming atau langganan. Aku yakin beberapa dari kalian, kayak aku, yang sayangnya pernah bayar untuk game. Dengan game yang bikin ketagihan, susah banget buat nahan diri untuk nggak ngeluarin duit. Meskipun kita udah sadar kalau kita hampir pasti bakal keterusan. Mungkin awalnya kalian ngeluarin duit sedikit demi sedikit, tapi lama-lama jadi banyak juga kalau dihitung. Yang paling benar di sini adalah coba dulu jauhin game sebentar dan ganti game-game yang biasanya kalian mainin itu dengan game gratis atau yang bayarnya cuma sekali. Ya iya sih, mungkin kalian bakal bayar lebih mahal satu kali di awal, tapi kemungkinan besar kalian bakal ngirit banget dalam jangka panjang. Next, yang ke-12 nih, yang terakhir. Barang branded yang mahal. Biasanya, produk bermerek itu dipromosiin dengan kesan eksklusif atau superior, dan tentunya hal ini bisa bikin konsumen lebih tertarik buat beli produk tersebut. Aku sendiri pernah terjebak di situ, walaupun sebenarnya itu nggak sepadan ternyata. Aku mulai sadar saat beli produk yang nggak branded, bukan karena pilihan tapi karena keadaan, karena lagi pas-pasan. Tapi lama-lama aku ngeh kalau antara produk branded dan yang nggak branded itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Bahkan seringnya aku nggak bisa ngelihat perbedaannya di mana. Jadi kalau kalian masih suka beli barang bermerek, cobain deh beli versi yang nggak bermerek dan bandingin antara kedua barang itu. Aku yakin setelah itu kalian bakal berhenti jadi terlalu fanatik sama brand. Oke, jadi itu dia 12 barang atau hal-hal yang sebaiknya kalian stop beli supaya bisa nabung lebih banyak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan komen, tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.